Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Malasari. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu ulama yang terkenal dari ulama Nusantara yang sangat berjasa dalam perkembangan ajaran Islam. Beliau lahir di desa Tanara, sebelah utara kota Serang, kira-kira sejauh 30 km, Kecamatan Tirtayasa, Banten, bagian utara. Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai nama asli Nawawi bin Umar bin Arabi, yang dimana beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, dan beliau wafat pada hari Kamis tanggal 25 Syawal 1014 Hijriah di Syi'ib Ali, Mekah, pada usia beliau 84 tahun. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah putra pertama dari seorang ulama dan penghulu desa Tanara, dan juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarga beliau, yaitu Kiai Haji Umar bin Arabi yang juga berasal dari Tanara. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah. Ibunya ini merupakan seorang wanita solehah dan taat beragama. Adapun selain itu, karya-karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimana kitab-kitabnya berisi tentang ilmu-ilmu agama, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, tasawuf, hadis, nahwu shorof, fadailul a'mal, dan lainnya. Adapun di antara kitab-kitab yang beliau karang, kitab-kitab beliau yang terkenal yaitu adalah Syarh Al-Jurmiyah, Tankib Al-Qaul atau meluruskan pendapat, terus syarah dari kitab Lubab Al-Hadis karya Al-Suyuti, dan kitab tafsir Marah Labid. Adapun latar belakang dari penulisan kitab tafsir Marah Labid, yaitu latar belakangnya adalah karena adanya desakan dari orang-orang di sekitar Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menuliskan tafsir Al-Quran secara lengkap. Yang dimana pada awalnya beliau ini ragu untuk melakukan hal itu, dikarenakan takut ancaman Rasulullah SAW berupa neraka bagi orang-orang yang berbicara Al-Quran menggunakan akalnya, terutama apabila terdapat kekeliruan dalam hal itu. Tetapi kemudian beliau menyadari bahwa menulis tafsir merupakan sunnah dari ulama terdahulu dan perlu dilakukan tajdid atau pembaharuan dan menyesuaikan zaman. Maka beliau ini membulatkan tekad untuk menulis tafsir sehingga menghasilkan 2 jilid kitab tafsir. Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Marah Labid ini adalah yaitu yang dimana tafsir Marah Labid ini kan merupakan karya tafsir yang sangat berkualitas, yang kaya dan beragam, baik itu dari metode maupun coraknya. Adapun dari segi metode penafsiran, tafsir Marah Labid ini termasuk dalam kategori tafsir yang menggunakan metode ijmali atau global, yang dimana Syekh Nawawi menafsirkan dengan seringkas mungkin, tapi mencakup banyak hal dengan menggabungkan pendapat dalam bahasa yang ringkas. Namun dalam beberapa ayat juga ditemukan Syekh Nawawi Al-Bantani
menggunakan metode tahlili atau analisis dengan menafsirkan secara detail. Dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, munasabah, asbab al-nuzul, ragam qiraat, riwayat dari Rasul, sahabat maupun tabi'in. Selain menggunakan metode penafsiran ijmali dan tahlili, dalam kitab tafsir Marah Labid ini Syekh Nawawi juga menggunakan metode muqarron atau perbandingan. Ini bisa dilihat dari penafsirannya pada surah Al-Fatihah ayat 4 yang dibandingkan dengan surah Al-Infitor ayat 9. Dan adapun selanjutnya yaitu corak penafsiran. Secara umum, corak penafsiran Syekh Nawawi dalam menafsirkan Al-Quran adalah sufistik, fikih, dan lugawi. Adapun sumber rujukan dari kitab tafsir Marah Labid ini yaitu sebagaimana yang beliau katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya, bahwa untuk menyusun kitab tafsir Marah Labid ini beliau merujuk kepada kitab-kitab tafsir berikut, diantaranya yaitu Tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Al-Razi, Tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Al-Azhari, Tafsir Al-Siraj Al-Munir, Tafsir Al-Tanwir Al-Mikbas, Tafsir Abi Al-Su'ud, dan Tafsir Abi Al-Su'ud. Selanjutnya, pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam hal pendidikan. Dalam mengartikan kata pendidikan, Syekh Nawawi lebih condong kepada makna ta'lim daripada tarbiyah ta'dib, dengan asumsi bahwa ta'lim tidak sekedar transfer ilmu, akan tetapi transformasi nilai dan metode. Adapun tujuan pendidikan dalam Islam merupakan sebuah refleksi dari fungsi manusia untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan mencari keridhoannya, berijtihad untuk memberantas kebodohan, berijtihad untuk mengabadikan Islam dengan sinaran ilmu. Untuk pemikirannya tentang pendidik dan peserta didik, Syekh Nawawi mengungkapkan bahwa faktor kepribadian pendidik itu lebih penting daripada faktor yang lain. Sedangkan dengan peserta didik sendiri hendaklah selalu berpegang teguh pada akhlak mulia dalam menghadapi guru, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam berinteraksi dengan guru dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.